Saya ingin buat survei. Siapa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali? Kalau misalkan yang berbicara ini masyarakat biasa kayak kita-kita ini mungkin kurangnya informasi, keterbatasan informasi sehingga tidak tahu kebenarannya atau dan lain sebagainya, mungkin itu bisa dimaklumin, ngomong tanpa data, tanpa fakta. Ini anggota dewan loh, anggota dewan. Mau jadi apa pemimpin seperti ini? Aduh. Seorang anggota dewan, senator, tapi kok seperti ini? Apa yang bisa kita harapkan untuk daerahnya? Coba Laude ini dari daerah mana? Apa yang bisa kalian harapkan dari seseorang yang seperti ini? Kosong. Salah satu bukti kalau DPR RI kita diisi oleh orang-orang SDM rendah, seperti pernyataan yang diucapkan oleh Rieke Diah Pitaloka, yang mana berbicara Morowali tidak sesuai dengan fakta material, fakta formil, dan pembicaranya tersebut offset. Kemudian seperti Laude. Nah, kemudian ada lagi yang non anggota DPR seperti Rocky Gerung yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai orang pintar. Mereka semua orang tolol sebenarnya. Aduh, buzzer-buzzer kecoa gagal maning untuk memfitnah Pak Jokowi. Udahlah kalian buzzer-buzzer kecoa, sadarlah kalian ya. Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anggota dewan yang dianggap penyebar hoax gitu ya. Dewan ini bukan berarti DPR teman-teman ya. Ada lagi anggota parlemen lah, istilahnya seperti itu, yang juga layak disebut sebagai anggota dewan karena namanya juga dewan gitu kan. Hai. Ya, intinya sebetulnya anggota dewan ini tidak berniat menyebarkan hoax ya. Tetapi dia membuat VT, membuat pernyataan yang disebarkan melalui media sosial, tapi tanpa data yang akurat. Ya ujung-ujungnya hoax juga bang, ya iya sih. Pertama ya, katanya bandara tersebut ilegal, nyatanya tidak ilegal ya. Bandara tersebut terdaftar di Kementerian Perhubungan dan katanya yang meresmikan adalah Jokowi, nyatanya juga bukan Jokowi. Karena dianggap menyebarkan hoax ya, akhirnya anggota dewan yang satu ini dirujak netizen Indonesia Raya sampai sengklek, dan akhirnya dia yang anggota dewan yang kurang sesendok itu menghapus postingannya. Malu nggak? Ya enggak lah, mana ada malu ya kan? Urat malunya udah putus semua ya. Seharusnya kalau merasa benar ya nggak usah dihapus VT-nya ya. Statusnya nggak usah dihapus, biarin aja ya, silakan terus menuduh Jokowi. Tetapi kalau sadar bahwa dirinya salah data, ya jangan hanya dihapus, tapi juga harus minta maaf dong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya ingin buat survei. Siapa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali? Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara, TNI, polisi, imigrasi, dan bea cukai. Siapa yang setuju agar bandara ini ditutup? Siapa yang setuju bandara ini ditutup? Dan siapa yang setuju agar yang memberikan izin beroperasinya bandara ini diproses secara hukum? Saya sangat yakin komentar netizen akan menentukan sikap Bapak Presiden Prabowo berkaitan dengan bandara ini. Saya sangat yakin apabila seluruh rakyat Indonesia meminta bandara ini ditutup, maka saya sangat yakin Bapak Presiden
akan menutup bandara ini. Karena bandara ini benar-benar sangat membahayakan Indonesia. Bandara ini sangat berisiko terhadap negara ini. Karena kita tidak tahu aktivitas apa di dalam bandara itu. Kalau bandara tidak diawasi oleh negara, tidak diawasi oleh migrasi, tidak diawasi oleh bea cukai, tidak diawasi oleh polisi, tidak diawasi oleh tentara, tidak diawasi oleh otoritas negara Indonesia, maka kita khawatir jangan sampai ada barang-barang ilegal, ada barang-barang yang berbahaya mengancam kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu adalah dubbing dari anggota dewan yang saya maksud dalam pada opening tadi. Kita lanjutin lagi, siapa sebetulnya anggota dewan itu ya, dan apakah status-statusnya sampai saat ini masih ada di media sosialnya? Yuk kita tengok. Bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali. Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara, TNI, polisi, imigrasi, dan bea cukai. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Ini maksudnya ini apa ini? Maksud didirikannya bandara internal seperti ini apa maksudnya? Buat apa? Mungkin kita berangkat dari sana dulu. Di Morowali ini ada dua bandara. Ya. Satu bandara umum Morowali dan satu bandara IMIP. Yang diresmikan Presiden ini yang bandara umum 2018. IMIP ini baru 2019, setahun kemudian baru beroperasi. Tentu izinnya juga berbeda. Nah, karena IMIP ini bandara khusus, tidak melayani penerbangan umum. Dan itu ada peraturannya sendiri, selama mereka ini domestik, tidak boleh ada penerbangan dari negara lain yang terbang langsung ke sana atau dari sana langsung ke negara lain. Karena sejak awal, bahkan ketika menentukan lokasi, kemudian arah landasan dan sebagainya, itu harus memenuhi persyaratan teknis, baik itu keselamatan dari Kementerian Perhubungan dan juga aspek security dari TNI dan Kementerian Pertahanan. Memenuhi syarat tidak? Kalau tidak memenuhi syarat, nggak ada bandara itu. Oke. Ternyata, ya kan? Ternyata sudah dihapus. Dirujak netizen ya, anggota DPD ya, nggak usah saya sebutkan namanya karena saya kalau melihat orang-orang macam kayak gini enaknya kagak ketulungan ya kan. Dianggap FOMO, ikut-ikutan menyebarkan hoax, akhirnya hapus VT. Makanya jangan asal bikin status. Sebagai anggota dewan ya kan harus cari data dulu baru bikin status. Kalau gini kan malu. Apalagi tadi ya kita mendengar bareng-bareng penjelasan yang sangat komprehensif menurut saya ya. Dan ini sebetulnya juga kritik bagi Kementerian Pertahanan bahwa tidak mungkin ada sebuah bandara apapun di negeri ini yang berdiri baik itu swasta, milik negara dan lain sebagainya tanpa izin dari Kementerian Pertahanan. Nggak tahu lanjut. Saya ingin buat survei. Siapa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali? Aduh. Aduh. Saya ingin buat survei. Siapa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali? Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara, TNI, polisi, imigrasi, dan bea cukai. Siapa yang setuju agar bandara ini ditutup?
siapa yang setuju bandara ini tutup dan siapa yang setuju agar yang memberikan izin beroperasinya bandara ini diproses secara hukum. Halo, Pak Laude. Peda hama itu gara bela salih kamera buka kita survei maka tidak pakai data benar dan valid. Peda hama itu gara bela. Bagaimana itu? Kita sama-sama orang Sulawesi Tenggara. Ya, saya tahu Anda dari Muna kan? Saya pun pernah sekolah di Muna, SMP SMA. Ya. Tolonglah, please. Kalau kita buat survei dengan data yang akurat, yang valid dan benar. Di sini, saudara Saliwu, ada dua kesalahan yang Anda katakan itu. Pertama, kalau Anda bilang itu bandara ilegal, itu bukan ilegal. Itu bandara legal. Sudah tercatat di Kementerian Perhubungan. Satu itu. Yang kedua, Pak Jokowi tidak pernah meresmikan bandara itu. Bandara IMIP itu. Karena apa? Karena itu bandara milik pribadi, milik swasta, milik perusahaan. Yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Maleo. Memang sama-sama di Morowali, tapi beda bandara. Saliwu. Ya. Jadi tolonglah buatlah survei by data. Data yang valid, jelas dan akurat dan benar. Itu saya dukung, Saliwu. Saya bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi. Kalau misalkan yang berbicara ini masyarakat biasa kayak kita-kita ini mungkin kurangnya informasi, keterbatasan informasi, sehingga tidak tahu kebenarannya atau dan lain sebagainya, mungkin itu bisa dimaklumin. Ngomong tanpa data, tanpa fakta. Ini anggota dewan loh, anggota dewan. Ngomongnya tanpa data yang valid, tanpa mencari tahu dulu, tanpa riset dulu, langsung belak-belakan ngomong di media sosial. Mau jadi apa pemimpin seperti ini? Aduh. Nah, itu menarik ya. Jadi Mas Budi, ini seingat saya namanya Mas Budi ya. Mas Budi ini ternyata dari Muna juga ya kan, satu dari Sulawesi. Jadi satu tetanggaan lah sama si anggota dewan yang kurang sesendok gitu. Dan komentarnya Mas Budi ini menurut saya cukup mewakili ya, perasaan masyarakat Indonesia saat ini ya, terutama para ternak Mulyono gitu yang merasa ya tersakiti lah ketika ada bandara ilegal tiba-tiba Jokowi yang dituduh nggak ngerti apa tiba-tiba dituduh ya. Dan katanya Mas Budi barusan, kalau yang ngomong masyarakat biasa sih masih bisa ditoleransi. Lah ini yang ngomong anggota dewan, asal jeplak asal mangap tanpa data, ujung-ujungnya statusnya dihapus, kan bikin malu. Seharusnya minta maaf kalau salah. Lanjut. Salah satu bukti kalau DPR RI kita diisi oleh orang-orang SDM rendah, seperti pernyataan yang diucapkan oleh Rieke Diah Pitaloka, yang mana berbicara Morowali tidak sesuai dengan fakta, material, fakta formil, dan pembicaranya tersebut offset. Kemudian seperti Laude. Nah, kemudian ada lagi yang non anggota DPR seperti Rocky Gerung yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai orang pintar. Mereka semua orang tolol sebenarnya. Gitu teman-teman. Jadi notaben, anggota DPR yang berpihak kepada masyarakat saat ini harus berbicara tentang legislasi. Karena fungsi DPR itu ya adalah fungsi legislasi. Ketika mereka berbicara tentang PSN yang telah selesai, apakah PSN tersebut murni karya eksekutif? Tidak. Yang merumuskan semua itu di awal adalah legislatif teman-teman. Karena itu merupakan aspirasi. Fungsi DPR disitu sebagai pengawasan. Ketika terjadi proses pembangunan lalu kemudian pembangunan tersebut dijegal untuk urusan politik, maka fungsi legislasi kemudian fungsi pengawasan yang mereka lakukan berarti tidak ada. Berarti mereka tidak ada gunanya dalam fungsi pengawasan. Sehingga apa yang mereka bicarakan tentang keburukan yang terjadi itu berdasarkan kelalaian dari mereka sendiri. Itu kalau bicaranya tentang fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting. Tetapi teman-teman, saat ini fungsi yang lebih krusial yang harus dibicarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi pengamanan aset negara terkait dengan perampasan aset. Karena dalam non-conviction based forfeiture, namanya aparat penegak hukum ya, ketika berhadapan dengan mafia yang memiliki uang yang banyak, tentu aparat penegak hukum seperti kecoa di depan mafia yang uangnya banyak.
Tetapi ketika perampasan aset tersebut sah menjadi undang-undang, maka siapapun aparat penegak hukum meskipun di rekeningnya tidak ada uang 1000 perak budek pun, maka dia akan menjadi singa. Karena yang namanya asas pembuktian terbalik, ketika koruptor tidak bisa membuktikan dari mana asal hartanya, maka seketika harta itu bisa dirampas dan kemudian koruptor tidak bisa berbuat apa-apa alias pasang badan. Yang setuju dengan perampasan aset, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kita dukung terus perampasan aset. Kalau tidak bisa melalui demo, kita nanti dukung melalui partai PSI, karena PSI yang akan mengesahkan perampasan aset 2029 PSI akan mengesahkan perampasan aset. Lah ya itu ya. Pokoknya nggak tahu lah gimana anggota dewan ini, bukannya apa namanya itu rancangan undang-undang perampasan aset gitu ya yang dibahas kemudian disahkan, malah ngurusin bandara. Katanya bandaranya ilegal, padahal nggak ilegal ya. Jadi saya juga sependapat ya dengan seruan yang akhir-akhir ini juga berkembang di masyarakat bahwa Pak Prabowo ini sebaiknya mengganti Menteri Pertahanannya ya. Karena apa ya? Karena belum apa-apa udah jeplak ya kan. Nggak taunya itu bukan ilegal ya kan. Terus anggota dewannya juga, aduh, malu saya punya anggota dewan macam kayak gini ya kan. Ngomong asal jeplak tanpa bukti, aduh nggak ngerti dah. Lanjut. Di Morowali ada bandara yang dibangun sejak tahun 2019. Dibangun oleh perusahaan swasta tanpa ada pengawasan pemerintah. Kemudian fasilitas ini hanya dipergunakan secara khusus untuk perusahaan. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019. Diresmikan oleh Bapak Jokowi. Bukan, bandara ini tidak diresmikan Pak Jokowi. Diresmikan Pak Jokowi kan bandara Morowalinya. Bukan bandara IMEP-nya. IMEP kalau salah saya bukan diresmikan Presiden. Kalau saya nggak salah ya, nanti tolong di cross check ulang. Yang saya ingat yang diresmikan Jokowi itu bandara Morowalinya, yang untuk sipilnya, untuk umum ya, bukan bandara khususnya. Ini kan bandara khusus ini. Di Morowali itu ada 2 bandara. Satu bandara khusus, satu bandara untuk pelayanan umum. Yang diresmikan Pak Jokowi waktu itu bandara yang untuk pelayanan umum. Berdiri dari tahun 2019. Diresmikan oleh Bapak Jokowi. Seorang anggota dewan, senator, tapi kok seperti ini? Apa yang bisa kita harapkan untuk daerahnya? Coba Laude ini dari daerah mana? Apa yang bisa kalian harapkan dari seseorang yang seperti ini? Kosong. Minim informasi, disinformasi, wah bahaya. Apa yang diwakilkan ke masyarakatnya gitu loh. Seorang senator kok begini kualitasnya? Nggak ada yang bisa diharapkan. Sekali lagi, nggak ada yang bisa diharapkan. Ngeri. Ya emang begini. Jadi jangan pernah menganggap pejabat itu lebih pintar daripada masyarakat ya. Tolong dicatat omongan saya ini ya. Dan tolong di clipping atau di laminating di tembok. Pejabat baik itu pejabat di tingkat daerah ya kan. Mulai sekelas kepala dinas ya, di dinas-dinas itu sampai bupati, gubernur, bahkan presiden ya kan. Jangan dianggap lebih cerdas daripada masyarakatnya. Mereka menjadi pejabat seperti itu karena pertama mereka punya uang untuk kampanye, hanya itu. Ya kurang lebih seperti itulah pendapat saya teman-teman ya. Lanjut. Aduh, buzzer kecoa gagal maning untuk memfitnah Pak Jokowi. Udahlah kalian buzzer kecoa, sadarlah kalian ya. Sadar. Apapun narasi kalian untuk menjatuhkan elektoralnya Pak Jokowi itu tidak akan pernah berhasil. Karena rakyat Indonesia mencatat bahwa Pak Jokowi itu adalah mantan seorang presiden terbaik. Hanya di era Pak Jokowi lah pembangunan Indonesia sentris benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan di era Pak Jokowi jugalah pembangunan infrastruktur nggak ada yang mangkrak. Paham ya? Semua pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi semuanya berjalan. Paham ya? Buzzer kecoa. Jadi ya, jangan kalian menyebar fitnah kebencian kepada Pak Jokowi ya. Saya sebagai rakyat Indonesia salah satunya yang memilih Pak Jokowi
dan saya cinta kepada Pak Jokowi berdasarkan kinerja Pak Jokowi 10 tahun ini, ya. Sadarlah kalian buzzer-buzzer kecoa. Lah ya itu, jadi bukannya saya itu mendukung ya orang-orang yang menghina, mencaci, memaki, bahkan memfitnah Pak Jokowi. Tetapi saran saya, kalau mau menjatuhkan reputasi Pak Jokowi, ya materinya itu jangan ecek-ecek. Saya reaction politik ya, ini sudah hampir ya 4 tahunan lah. Sejak pertama reaction politik ya, sampai saat ini saya belum pernah melihat materi yang digunakan oleh para buzzer pembenci Pak Jokowi itu materinya itu materi yang paten gitu loh. Yang sekali itu diembuskan maka tidak bisa dibantah dan menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu runtuh. Enggak gitu loh. Semuanya materinya ecek-ecek. Ya jelas aja sehari 2 hari ya udah terungkap, hoaxnya terbongkar. Aduh. Kasihan yang bayar gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.